salat lan utawi piro-piro syarat salat lan utawi piro-piro syarat salat qabla duhuli ing dalem sadurunge manjing qabla duhuli ing dalem sadurunge manjing syarat-syaratnya salat sebelum kita melaksanakan salat. Qabla duhuli ilam sadurunge manjing biha ing dalam salat. Fiha ilam salat iku khamsatu asya'a 5 piro-piro perkara. Iku khamsatu asya'a 5 piro-piro perkara. Wa syurutulan utawi 8 syurut iku jam'u syaratin jama'e 8 syaratin. Iku jam'u apa? Jam'u syaratin jama'e 8 syaratin. Pasal ini akan menjelaskan tentang syarat-syaratnya salat. Nah, wa syaraitu sholati adapun syarat-syaratnya salat qabla duhul sebelum masuk biha di dalam salat. Jadi maksudnya sebelum kita melaksanakan salat, ya sebelum kita mengucapkan takbir itu sebelum sholat. Nah ini syarat ini jumlahnya ada khamsatun, ada khamsatu asya, jumlahnya ada 5 perkara. Kemudian kata syurut atau lafal syurut, ya, lafal syurut ini merupakan bentuk jamak daripada syarat, ya. Syaratun atau syarat dijamakan jadi syurutun, ya. Merupakan bentuk jamak daripada kata syaratin. Wa huwa lughatan al-allamah wa huwa utawi syarat lughatan ing dalam mungguh bahasa. Syarat menurut bahasa ada 2 pengertian, ada menurut bahasa, ada menurut syara, ada menurut etimologi, ada menurut terminologi. Iku al-alamatu alamat. Iku al-alamatu bukan alama. Iku al-alamatu alamat. Iku al-alamatu apa? Alamat. Apa alamat itu? Tanda. Iku al-alamatu alamat. Iku al-alamatu alamat. Ae make ae. Wa minu asyratus sa'ah. Ae wa minhu aywa minhu asyratus sa'ah. Ay alamatuha. Ay alamatuha. Ay alamatuha. Jadi yang dinamakan syarat menurut bahasa adalah alamah. Apa alamat itu tanda, seperti perkataan asyratus sa'ah. Itu asyrat di sini bimana alamah, ay alamatu, ay alamatuha, ay alamatna saat, tanda-tandanya saat, tanda-tandanya kiamat. Jadi yang dinamakan syarat menurut bahasa bimana alamah atau tanda-tanda. Wama asyratuha ay wama alamatu. Apa tandanya? Apa asyratnya? Asyrat itu artinya alamah ataupun alamatnya. Tanda-tanda. Wa syar'an lan utawi syarat ing dalam monggo syarat.
Mana? Wa syarat lan utai syarat ing dalam munggu syarat iku ma barang tatawaqqubu kang nrimakan dek atau tatawaqqubu kang nrimakan dek opo sihatus sholati sahe salat tatawaqqubu kang dari kandek opo sihatus sholati sahe salat alaihi ngatasé mak tapi walai salan oranan opo mak iku juz'an bagian minasaki salat artinya wahwa dan kata syarat lughatan yang dalam al-lughatan menurut bahasa al-alamah adalah tanda ya, seperti perkataan asyratus sa'ah itu artinya asyrat itu artinya tanda-tandanya kiamat. Wa syar'an sedangkan syarat menurut syara adalah ma sesuatu tatawaqqufu yang terhenti sihatus salat sahnya salat alaihi padanya. Ulang lagi, ma sesuatu tatawaqqufu yang terhenti sihatus salati sahnya salat alaihi padanya. Maksudnya sesuatu yang menentukan sahnya salat. Jadi salat itu mual sah tanpa sesuatu tadi. Jadi menjadi penentu, sesuatu yang menentukan sahnya salat. Walaisa dan ia bukan termasuk juz'an bagian minha dari sholat itu sendiri, tetapi dia bukan merupakan bagian dari sholat. Nah itu itu karena syarat. Jadi syarat itu yang menjadi penentu apa? Yang menjadi penentu sahnya sholat, tetapi bukan merupakan bagian dari sholat. Jadi kesimpulannya syarat menurut bahasa adalah alamat atau tanda, sedangkan menurut syara adalah sesuatu yang menjadi penentu sahnya sholat tetapi bukan merupakan bagian dari sholat. Ulangi lagi apa? Sesuatu yang menentukan sahnya sholat tetapi dia bukan merupakan bagian dari sholat. Mana contohnya? Seperti nanti di bawah syaratnya sholat itu adalah suci daripada hadas. Suci daripada hadas ini merupakan salah satu perkara yang menentukan sahnya sholat, karena orang kalau tidak suci dari hadas maka sholatnya tidak. Nah berarti suci dari hadas itu sesuatu yang menjadikan sahnya sholat, tetapi suci dari hadas bukan bagian daripada sholat ya, bukan bagian daripada sholat, karena adanya di luar sholat. Atau menutup aurat itu ada sesuatu yang menjadikan sahnya sholat, tetapi menutup aurat berada di luar sholat kalau dilakukan sebelum sholat. Nah, berarti antara syarat ini berbeda dengan rukun. Nah karena nanti rukun mah merupakan juz'un minas sholat, rukun mah merupakan bagian daripada sholat. Mana contoh rukun? Contoh rukun seperti niat mah berada di dalam sholat. Membaca takbiratul ihram juga adalah bagian daripada, kemudian membaca Fatihah adalah bagian daripada sholat karena dilakukan di dalam sholat. Nah, maka yang dilakukan di dalam sholat bukan syarat tetapi nanti dinamakan rukun. Jadi kalau kita bandingkan antara rukun dengan syarat, punya persamaan, punya perbedaan. Persamaan yang sama-sama menjadikan yang sama-sama menjadikan sahnya sholat, yang menentukan sahnya sholat. Nah itu persamaannya. Jadi antara sholat dan rukun sama-sama yang menjadikan sahnya sholat. Nah tetapi perbedaannya, kalau syarat mah laisa juz'an minha, bukan merupakan bagian daripada sholat, sedangkan rukun mah adalah waruknu juz'un minha, rukun mah bagian daripada sholat. Wa kharaja lan kejaba bihadzal qaidi, kelawan ikilah qaid
bihadzal qaidi kelawan ikilah qaid nyatane walaisa juz'an minha bihadzal qaidi kelawan ikilah qaid make nyatane apa nyatane walaisa juz'an minha nyatane walaisa juz'an minha bihadzal qaidi kalam ikilah qaid nyatane walaisa juz'an minha apa ar-ruknu rukun fa innahu mangka satuhune rukun iku juz'un juz minas sholati saking salat wa kharaja terkecuali bihadzal qaidi dengan batasan ini dengan qaid ini. Qaid mana? Qaid ini tuh yakni bukan merupakan bagian dari salat, itu qaidnya itu. Ar-ruknu yaitu rukun salat. Fa innahu maka sesungguhnya rukun itu juz'un merupakan bagian minas sholati dari salat itu sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa rukun salat berbeda dengan syarat salat. Kalau rukun salat merupakan bagian dari salat itu sendiri. Kalau syarat bukan merupakan bagian dari salat, sedangkan kalau rukun mah merupakan bagian dari salat. Asyaratul awwalu utai syarat kang pertama iku thaharatul a'dha'i sucine piro-piro anggota. Iku thaharatul a'dha'i sucine piro-piro anggota minal hadasi saking hadas al asghari kang cilik, al asghari kang cilik wal akbari lan kang gede, wal akbari lan kang gede indal kudrati ing dalam nalikane kuasa. Ya terjemahkan asyaratul awal. Adapun syarat yang pertama thaharatul a'dha adalah sucinya beberapa anggota badan. Suci dari apa anggota badan itu? Minal hadasi, suci dari hadas baik, al asghari hadas kecil, wal akbari dan hadas besar. Nah ini wajib mensucikan anggota badan dari hadas teh ingdal kudrati ketika mampu, ketika kita mampu melakukannya ya. Karena ada air misalkan kita punya hadas kecil mau sholat maka lakukan wudu kalau ada air. Kalau tidak ada air maka melakukan tayamum. Jadi ingdal kudrati ketika mampu untuk melakukan bersuci karena adanya alat untuk bersuci, yakni adanya air atau adanya tanah. Amma faqidu tahura ini anapun utai wong kang kasepen alat sesuci loro. Adapun utai wong kang kasepen alat sesuci loro. Adapun orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, yakni tidak menemukan air atau tidak menemukan debu ya, seperti misalkan kita lagi jalan-jalan ke Gunung Batu
ya, gunung batu itu gunung yang terdiri di bebatuan. Nah di situ barang masuk waktu sholat ya, kita cari air tidak menemukan air, kita cari tanah juga tidak ada tanah, berarti faqidu tohura ini kita tidak menemukan dua alat bersuci, yakni air dan debu. Nah bagaimana? Nah, ketika kita tidak menemukan dua alat bersuci, maka kita langsung saja melaksanakan sholat walaupun tidak bersuci terlebih dahulu. Namanya sholat lihurmatil waqti, sholat karena untuk memuliakan waktu. Ya kita sholat. Nah pertanyaannya, sholatnya sah tidak? Pas sholatuhu mangka utai sholati si faqid, mangka utai sholati faqid iku sahihatun kang sah, maka sholatnya sah, tetapi ma'a wujubil i'adati serta wajib baleni, tetapi wajib diulangi. Sholatnya sah asalkan mengikuti syarat dan rukun ya, tetapi wajib diulangi lagi alaihi ngatasé faqih. Ya ulangi lagi. Kita lagi jalan-jalan ke Gunung Batu ya, pas masuk waktu sholat tidak menemukan air, tidak menemukan tanah air untuk wudu, tidak kita temukan tanah untuk tayamum juga tidak kita temukan, maka kita langsung saja melaksanakan sholat yang disebut sholat lihurmatil waqti. Nah kesininya misalkan kita menemukan air, maka wajib sholatnya diulangi lagi gitu ya. Bagaimana kalau menemukan airnya sesudah waktu sholat habis? Misalkan keburu masuk waktu asar ya, kita baru menemukan air, maka sama itu juga sholatnya diulangi lagi, tetapi dengan cara diqadha gitu ya. Nah bagaimana kalau kita belum menemukan air juga, tiba-tiba kita keburu meninggal ya karena kecapean, kelelahan ya, tidak ada air, tidak ada tanah. Nah sebelum kita menemukan air dan tanah, misalkan kitanya keburu meninggal dunia, apakah kita termasuk orang yang berdosa atau tidak? Tidak berdosa, karena itu ada uzur ya, tidak menemukan alat bersuci ya. Ya gitu. Jadi ulangi maning bahwa sholatnya orang yang tidak menemukan alat bersuci itu sah, tetapi harus diulangi lagi ya. Kalau waktunya masih ada, maka itu diulangi lagi. Kalau waktu sholatnya sudah habis, maka itu namanya diqadai ya itu. Andai kata kita keburu meninggal dunia sebelum menemukan air atau sebelum menemukan tanah, maka sholatnya tidak harus diulangi lagi dan tidak berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, yakni dia tidak menemukan air dan debu, maka sholatnya tetap dihukumi sah, namun harus diulangi lagi sesudah menemukan alat bersuci. Wa taharatun najasi lan suci saking najis. Wa taharatun najasi lan suci saking najis. Nomor berikutnya ada suci dari najis. Allazi kang la yu'fa ora dan hampura apa yasin najis. Suci dari najis yang tidak dimaafu, dari najis yang tidak dimaafkan. Allazi la yu'fa. Jadi harus badan kita, apalagi tempat sholat kita ini harus suci dari apa? Dari najis yang tidak dimaafu. Nah nanti di syaratnya diterangkan bi khilafil ladzi yu'fa anhu, berbeda dengan najis yang dimaafu. Kalau kita membawa najis tetapi najis yang dimaafu, maka hukum sholatnya tetap sah walaupun membawa najis, kalau memang najisnya najis yang dimaafu ya. Di dalam syarahnya kamahal istijmarihi, seperti tempat istijmar bersuci menggunakan batu di sholat. Itu sebetulnya tempat bersuci menggunakan batu ya. Dubur kita yang disucikan menggunakan batu itu tempat bersucinya masih najis, tetapi najisnya najis yang dimaafu. Kalau kita sholat maka sholatnya tetap sah walaupun membawa najis, karena tempat bersuci menggunakan batu itu najisnya najis yang dimaafu. Alladzi kang la yufa ora dan ambura ora dan apura opo anhu najis.
Nah kalau najis yang tidak dimaafkan itu harus bersih, harus suci dari najis yang tidak dimaafkan. Fi saubin ing dalam dodot, baju yang kita pakai harus bersih dari najis yang tidak dimaafkan. Wabalan, badan kita juga sama harus bersih harus suci dari najis yang tidak dimaafkan. Makanin lan panggonan tempat sholat kita juga harus suci dari najis yang tidak dimaafkan. Wa saya ulang bakal nutur sapa al-musannifu ki musannif hadzal akhiru ing ikilah kang akhir nyatane taharatul makani. Hadzal akhiru ing ikilah kang akhir. Hadzal akhiru ing ikilah kang akhir nyatane taharatul makani. Nyatanya taharatul makani, suci dari tempat qoriban halikang parek. Wa taharatun najasi, dan suci dari najis. Syarat sholat yang berikutnya harus suci dari najis. Alladzi, yang la yu'fa, tidak diampuni anu dari najis. Fi saubin, pada pakaian, wa badanin, dan badan, wa makanin, dan tempat. Wa saya guru, dan akan menjelaskan al-musannif pengarang hadzal akhirah tentang yang akhir, ini suci tempatnya sholat qoriban dalam waktu dekat. Jadi kesimpulannya syarat sholat berikutnya suci dari najis yang tidak dimaafkan, yang baik yang terdapat pada pakaian, pada badan, dan pada tempat sholat. Wasanilan utawi kang nomor lorona iku satru launil aurati, nutupi warnanya aurat. Jadi aurat itu harus tertutupi, warnanya aurat harus tertutupi. Jangan sampai ya warnanya aurat terlihat, ya misalkan tubuh kita itu putih, nah putihnya kulit kita atau aurat kita tidak boleh terlihat. Warna yang harus tertutup itu warnanya aurat. Adapun lekak-lekuknya mah nggak apa-apa, asalkan warna auratnya tidak terlihat. Jadi kalau kita sembahyang menggunakan baju yang terbuat dari bahan plastik misalkan, sehingga putih-putih kulit kita atau hitam-hitam kulit kita terlihat, maka tidak sah. Karena syarat daripada penutup aurat harus bisa menutupi warna kulit. Iku satru launil auratin, nutupi warnane aurat indal qudrati, ing dalam nalikane kuasa, ketika kita mampu menutupi aurat. Walau kana lan senajan anak sapa asyasu awak-awakan, walaupun orang yang sholat itu iku kholian wong kang persepet fi zulmatin lem tempat petang. Iku kholian wong kang persepet fi zulmatin lem tempat petang, walaupun dia sholat sendirian di tempat yang gelap, tetap aurat, warna auratnya harus tertutup, baik penutupnya berupa kain ataupun berupa yang lainnya gitu ya. Ayawasani, dan adapun yang kedua satru launil aurati, yaitu menutupi warnanya aurat indal qudrati, ketika mampu melakukannya. Walau kana asyasu, sekalipun ada asyasu seorang itu kholian sendirian fi zulmatin tak fi zulmatin au ya, pakai au. Kalau au atau di tempat yang gelap. Jadi kesimpulannya menutup syarat yang nomor kedua, menutup warna aurat ketika mampu melakukannya, meskipun kita sendirian atau meskipun berada di tempat yang gelap, itu warna aurat harus tertutup. Timbul pertanyaan, kan tadi katanya indal qudrati, ketika kita mampu untuk menutup warna aurat. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya, Teh Lisa misalkan mau sholat, ada baju cuma satu, pek teh baju nuhi teh kalaka kaki ihan ucing di najis, gimana nih? Pain aja zaman kalamun apa sapa si wong an sitriha, saking nutupi aurat, bangsahrul
punya baju cuma satu, waktu sholat telah tiba barang rek sholat eta baju kakihan ku ucing sehingga dia tidak memiliki alat untuk menutupi aurat kumaha talamun gitu. Fa in ajaza maka lamun apa sapa si wong an sitriha saking nutupi aurat mangsahrul mau sholat tidak menemukan baju untuk menutup aurat sholat mangka sholat sapa si wong arian hale wong kang udah kadi sholat tataranjang telanjang nggak apa-apa, gundal gandule kartonnya boleh apa-apa, asal jangan di selfie kalau sholat di selfie ya Allah anugerahkanlah rezeki yang berlimpah sholat kena kita taranjang di upload wah itu mah tuh orang arian halewong kang huda maka sholatlah walaupun dalam keadaan telanjang gitu tenang taranjang ya sholat. Berarti Allah merangsang, Allah mau kabitan, muka Allah merangsang. Wala yumiulan ora kana isyarah sapa si wong birruku'i kelawan ruku' wasujudilan sujud kumaha pelebah rukuna. Apakah kita ruku sempurna atau pakai isyarah? Oh enggak, jangan pakai isyarah. Rukunya ruku atau nonggengnya nonggeng ruku mah kumaha pelebah sujud mah gitu. Atau kata ponu nyempil nanya kajian gitu ya. Wala yumiulan ora kana isyarah sapa si wong birruku'i kelawan ruku wasujudilan sujud jangan pakai isyarah melainkan bal yutimmu balik nyampurnaakan sapa si wong balik nyampurnaakan sapa si wong huma ing ruku lan sujud sampurnakeun ruku bari nonggeng komo sujud gitu ya. Karena jangan katempo nu nyempilna gitu. Nah, kalau sudah selesai sholat nanti wajib diulangi tidak? Wala i'adata. Lan orang nanam baleni kok tetap alai ngatasnya si wong tidak usah diulangi lagi. Ayo fa'in ajaza. Seandainya dia tidak mampu ansitriha dari menutup sholat maka dia sholat arian sambil telanjang walayu bi'u dan dia tidak boleh memberi isyarah birruku'i wasujudi bal yutimmuhuma akan tetapi dia menyembur huma keduanya ruku dan sujud wala i'adata dan tidak wajib mengulangi alaihi atasnya. Jadi dia tidak wajib mengulangi lagi jadi seandainya tidak mampu menutupi aurat maka boleh sholat sambil telanjang bulat. Mengenai ruku dan sujudnya disempurnakan seperti biasa artinya tidak menggunakan isyarah dan sholatnya tidak wajib diulangi lagi. Wa yakunu lan ana oppositul aurati nutupi aurat. Wa yakunu lan ana oppositul aurati nutupi aurat iku bilibasin kelawan anggoan. Iku bilibasin kelawan anggoan tohirin kang suci. Tohirin kang suci wa yajibulan wajib oppositruha nutupi aurat. Oppositruan nutupi aurat ardon halemali fi ghairi sholat ing dalam liyane sholat anin nasi saking peningale manusia anin nasi saking peningale manusia wafil khalwati lan ing dalam persepen wafil khalwati lan dalam persepen ila lihajatin angin karena hajat angin karena hajat minigati salin saknyatane saking adus minigati salin saking adus wanawihilan umpamane adus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu dan ada sitrul aurati penutup aurat. Jadi penutup aurat itu
boleh menggunakan bilibasin tohirin, harus bukan boleh, harus menggunakan pakaian yang suci. Jadi yang menutup aurat itu adalah harus sesuatu yang suci. Titik. Nah, sekarang kita di luar sholat. Wajibu dan wajib sitruha, menutup aurat. Ternyata menutup aurat itu bukan cuma ketika sholat, di luar sholat pun yajibu sitruha, wajib menutupi aurat walaupun di luar sholat, aninasi dari pandangan manusia ya. Ada sampai katon aurate ya, terutama bocah lanang dituru nganggo kolor ya. Boleh tidak itu hukum tidur pakai kolor? Bang Romi bisa jadi ustaz misalkan sare masih pakai kolor atau selamat tidur, maka kita mendapatkan dosa. Komo lamun keur tidur teh langsung maut, buka ta maut ta husnul ta suul dah gitu ya. Jadi ilmu dipakai gitu ya. Kolornya kecuali kalau kolor yang menutupi aurat gitu. Jadi walaupun di luar sholat aurat tetap harus tertutup. Bahkan wafil khalwati, walaupun kita sendirian, khalwat itu sendirian, tetap aurat wajib ditutupi. Mang Sahrul sedang berada di kamar sendirian, dikunci di jero, wayahna tetap aurat mah harus tertutup. Nah kan sorangan, walaupun wafil khalwati, walaupun berada di tempat yang sepi, kecuali kalau ada hajat mau mandi, rek mandinya buka wae heula tenan naon, mimiti buka bajuna gitu kan, tinggal rembai kulitna gitu, dibuka bajuna Mang Sahrul, dibuka kaosna, geus dibuka kaos teh buka sarungna, buka kolorna, buka cidina gitu. Geus kitu mah kakaraweh ku urang teh geus teu naon gitu, kan kadawe tong selfie gitu, di selfie komo ke kerbani di live streaming, wah mantep. Gitu. Ya itu ya, jadi walaupun kita berada di tempat yang sepi, tetap aurat harus tertutup kecuali bila ada kebutuhan seperti kitanya sedang mandi, maka boleh aurat dibuka. Ya, jadi ulangi lagi bahwa penutup aurat itu harus dengan sesuatu yang suci. Kemudian kewajiban menutup aurat ini berlaku di luar sholat. Artinya walaupun di luar sholat aurat harus tetap tertutup, walaupun di tempat sepi dan sendirian, kecuali bila ada kebutuhan seperti mandi atau yang lainnya. Wa amma sitruha an nafsihi, lan anapun utai nutupi aurat an nafsihi saking awak dheweke si wong, adapun menutup aurat dari penglihatan dirinya sendiri. Nah, tadi saya bertanya, kira-kira aurat jangan terlihat oleh diri sendiri. Apakah menutup aurat agar tidak terlihat oleh diri sendiri hukumnya gimana? Fala yajibu, itu mah tidak wajib ya. Wa amma sitruhalan anapun utai nutupi aurat an nafsihi saking peninggal awak dheweke si wong iku fala yajibu, maka ora wajib apa sitru, lakinnahu tetapi satemene kelakuan iku yukrau dan makruhaken apa nadruhu ningaline wong ilaiha maring aurat, ilaiha maring aurat. Adapun menutup aurat dari dirinya sendiri maka tidak wajib. Jadi menutup aurat dari dirinya sendiri hukumnya tidak wajib. Namun dia tidak boleh atau dimakruhkan melihat auratnya sendiri. Mang Sahrul sendirian, sesoranganan di kamar misalkan taeta, kita membuka aurat atau tidak menutup aurat gitu ya, tidak menutup aurat itu hukumnya tidak wajib, aurat ditutup, tetapi makruh bila sampai dilihat. Jadi lamun orang sorangan kemudian aurat terbuka, itu jangan sampai dilihat. Kalau sampai dilihat hukumnya makruh. Nah ini ngomong-ngomong aurat, bagaimana batasan aurat? Wa auratul rajuli lan utawi aurate wong lanang, lan utawi aurate wong lanang iku ma barang baina surratihi ing dalam antarane wudele, ing dalam antarane wudele si wong waruk batilan dengkule si wong. Ya, auratnya laki-laki adalah anggota atau sesuatu yang berada di antara pusar dan lututnya. Wa kadzalan kaya iki, wa kadzalan iku kaya iki zakar,
Lan iku kaiki zakar al amatu utawi amat, begitu pula auratnya amat adalah sesuatu yang ada di antara pusarnya dan lututnya. Bacalah dong. Ini bacalah nih. Thank you.